Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak. Pak Toyib, mohon maaf Pak, saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak untuk melakukan supervisi. Kira-kira Pak Toyib bersedia atau tidak? Insya Allah bersedia. Terima kasih ya Pak. Kira-kira kapan Pak? Insya Allah tanggal 6 November aja ya Bu? 6 November berarti hari Rabu Rabu, ya Pak ya? Rabu. Iya. Kira-kira di kelas apa Pak? Kelas 10 C aja yang 10C. lebih Jam keberapa tuh? jam pertama. Jam pertama. Ya, kira-kira nanti di kelas 11C ya? Saya 11C, 11C. Di kelas 11C itu kira-kira Bapak sudah menyiapkan RPP-nya? Alhamdulillah RPP udah siap. Kemudian kira-kira nanti tujuan apa yang mau dicapai? Insya Allah tujuan pembelajarannya dengan menggunakan metode market based activity, peserta didik itu diharapkan mampu menjelaskan latar belakang munculnya pergerakan nasional atau pergerakan kebangsaan. Yang kedua, peserta didik itu nanti diharapkan mampu mengevaluasi atau menganalisis tentang berbagai pergerakan nasional atau munculnya organisasi pergerakan nasional seperti ada Budi Utomo, ada Indonesia Parties, ada Sarekat Islam, ada Taman Siswa dan lain sebagainya. Baik. Luar biasa kira-kira ya. Kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai itu apa? Area pengembangan yang hendak dicapai yaitu pengembangan dalam kompetensi untuk menjelaskan di depan umum. Jadi anak-anak itu kadang-kadang ketika mau menjelaskan di depan umum kan mereka nervous. Jadi diharapkan saya akan melatih disiplinnya bagaimana mereka itu mampu menjelaskan di depan teman-teman dengan baik, mampu berinteraksi dengan teman dengan baik, sehingga mereka itu ada diskusi dengan teman dalam berbeda kelompok. Gitu. Berarti metode yang akan digunakan? Metodenya menggunakan marketplace activity, yang mana bahwa dalam marketplace activity itu setiap kelompok itu menjual dan membeli informasi dengan informasi yang berbeda-beda. Nanti kelompok itu akan bisa ada 6 kelompok, satu kelompok itu membahas dengan materi yang berbeda dengan berdiferensiasi. Ada Budi Utomo, kelompok ini ada Indonesia Parties, ini Taman Siswa, ini Sarekat Islam, dan ini misalnya ini Indonesia Parties, Taman Siswa, Sarekat Islam, Taman Siswa, dan STI, Sarekat Dakwah Islam dan sebagainya, seperti itu. Nanti mereka berputar mengelilingi penjaga stand dengan mendengarkan informasi lalu tanya jawab. Seperti itu. Berarti strategi yang dipersiapkannya? Strategi pembelajaran yang kami persiapkan yaitu dengan menggunakan strategi project based learning. Jadi saya menggunakan strategi dengan diskusi dengan model pembelajaran project based learning. Jadi nanti anak itu membuat sebuah project dalam bentuk infografis sejarah. Nanti mereka print dalam bentuk A3 biar kelihatan secara lebih jauh. Lalu dia menjelaskan penjaga standnya, nanti anggota kelompok lain datang bergiliran mendengarkan penjaga stand yang menjual informasi. Lalu dicatat dan nanti akan disimpulkan dari hasil berbagai informasi yang mereka dapatkan. Kemudian tadi project based learning ya Pak? Yeah. Nah, itu berarti proyeknya itu per siswa atau per kelompok? Proyeknya nanti per kelompok gitu. Jadi setiap kelompok itu membuat satu proyek berupa proyeknya infografis sejarah. Jadi infografis sejarah itu dibuat melalui akun Canva. Di situ tinggal klik infografis sejarah, nanti muncul template-template yang bagus, diedit sesuaikan dengan materi yang mereka kerjakan gitu, yang ada di LKPD. Kelihatannya menarik sekali ya Pak. Saya jadi tidak sabar, berarti nanti hari Rabu jam
pertama ya Pak ya? Jam pertama Di kelas 10C. 10C. 11C. Oh 11C. Ya. Terima kasih Pak Oke, Toyib. sama. Bagaimana kabar hari ini? Mulai dari kegiatan pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Silakan. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelum belajar lebih jauh, saya sebut ada yang tidak ada lagi. Mudik, sakit, jodoh sakit. Selain kemudian lagi, misalnya, izin. Oke, ada lagi? Cukup? Patah. Siti, sakit. Fatimah, izin. Apa? Empat ya, terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan belajar mengenai pergerakan nasional. Sebelum belajar lebih tentang pergerakan nasional, pergerakan nasional apa sih pergerakan nasional? Kita checking dulu. Kalau Fatih bilang study sorry please, kalian jawab A, naik ya. Please, A, please, yes. Oke ya, siap ya. Study sorry please. Please, please, yes. Tangan di atas. Buka, tutup. Buka, tutup. Bertepuk tangan. Buka, tutup. Oke, buka, tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Oke ya. Oke, yuk. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Oke. Digulung-gulung, lalu tertawa. Semuanya ya. Ini lagunya Gunung Jumbo. Pernah dengar kan lagu Gunung Jumbo? Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, semuanya yang gerakan selamat di depan. Siap ya? Dan suaranya harus keluar. 3, 2, 1. Buka tutup, lalu tepuk tangan dulu. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, sit-down please. Luar biasa. Yang penting sudah bergerak. Oke, kita lanjut materi baru hari ini tentang pergerakan nasional. Apa sih? Kenapa sih muncul pergerakan nasional? Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu Anda diharapkan mampu menjelaskan kebangkitan nasional dengan baik. Kenapa sih bangsa Indonesia bangkit untuk melawan penjajah, bukan? Yang kedua, Anda diharapkan mampu menganalisis munculnya embrio kebangsaan dan nasional Indonesia. Munculnya embrio, bibit-bibit unggul yang memikirkan bangsanya dan negaranya. Siapa lagi kalau bukan anak-anak muda yang terdidik dan tercerahkan. Dan yang ketiga yaitu peserta didik harap mampu mengidentifikasi akhir negara kolonial Belanda atau akhir penjajahan Belanda. Kita merdeka tahun berapa? 1945. Apakah Belanda mengakui Indonesia merdeka tahun 45?
Belanda waktu Indonesia merdeka tahun 1949 setelah adanya konferensi meja bundar. Nah ini, tetapi kita tetap merdeka tahun 45 ya. Ini salah satu bentuk perjuangan bangsa Indonesia. Oke, minggu kemarin kan sebelumnya kita sudah membahas bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu sebelum abad ke-19 atau sebelum abad ke-20, terutama 19 ke bawah, itu kan perjuangannya bersifat fisik atau konfrontasi atau menggunakan strategi otot. Cirinya kemarin itu kita sudah mendengarkan dengan baik. Yang pertama, bersifat kedaerahan atau perjuangannya bersifat lokal. Hampir daerah-daerah masing-masing mereka melawan Belanda, tidak mau bersatu. Yang kedua, tidak terorganisasi. Bangsa Indonesia pada waktu itu belum terorganisasi dengan betul, sehingga tidak ada kekuatan yang kuat untuk melawan penjajah. Dan yang paling utama, kalah dalam persenjataan. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia pada waktu itu Siapa tokoh organisasi Taman Siswa? Tokoh organisasi Taman Siswa adalah Raja Dewata. Ia mendirikan organisasi ini pada 3 Juli 1952 di Yogyakarta untuk memberikan pendidikan yang merdeka dan berjiwa nasionalis bagi rakyat Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda. Semboyannya yang terkenal adalah Tuturi Handayani. Tujuan memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para pribumi jelata di Indonesia seperti yang dimiliki para priaya atau orang-orang Belanda. semangat, antusias, tetap semangat. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan belajar lebih jauh, yaitu tentang pergerakan nasional, masih dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda. Oke? Terima kasih. Ikan cepat ikan bagus, paling enak ikan lele, makin cepat makin bagus, yang penting tidak bertele-tele. Guru Lilian, Guru Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Guru Cendrawasih dari Irian Jaya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu minggu depan. Siang Pak ya. Sedang silakan Pak ya. Ya Pak, tujuan saya ini menemui Bapak ini terkait kegiatan supervisi atau observasi yang kemarin di kelas Pak. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak kemarin setelah melakukan pembelajaran di kelas 11C? Alhamdulillah, setelah pelaksanaan pembelajaran berlangsung, perasaan saya sangat senang karena anak-anak aktif, mereka aktif mengeksplorasi, mencari regulasi sebanyak mungkin, dan mereka aktif juga dalam mempresentasikan hasil karyanya berupa infografis kepada kelompok lain. Dan yang bikin saya senang juga ada interaksi antara kelompok, baik penjaga stand maupun pemberi informasi, sehingga alhamdulillah menurut saya pembelajaran jadi agak berhasil menurut saya, sehingga saya merasa senang. Dan anak-anak juga kelihatannya mereka antusias dalam pembelajaran, mereka sangat semangat sekali untuk mencoba bagaimana sih menjadi presentasi yang bagus, menjadi penjual informasi yang bagus itu seperti apa kan gitu. Dan ternyata pertanyaan yang disampaikan oleh pembeli informasi juga sangat kritis, sehingga butuh jawaban yang harus benar-benar banyak literasi. Jadi ada kepuasan ya Pak ya kalau kemarin kira-kira ada kehadiran saya kira-kira mengganggu atau tidak Pak? Alhamdulillah dengan keadaan itu justru menambah semangat. Jadi saya tertantang bahwa pembelajaran itu akan dilihat oleh orang lain, sehingga ini adalah tantangan bagi saya untuk memberikan pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Karena bagaimanapun juga katanya seorang guru yang berhasil itu kan harus guru bisa tampil seksi, bukan berarti ganteng atau tangan cantik, tetapi tampil guru yang asik dan menyenangkan dan yang berbeda. Dan ternyata dengan adanya itu saya alhamdulillah jadi semangat Bu, semangatnya mau bertambah.
Oke, kemarin alhamdulillah yang saya lihat lancar ya Pak ya. Kemudian saya lihat ada langkah-langkah pembelajaran juga itu sudah Bapak penuhi semua. Namun sebelumnya kira-kira biasanya ada tantangan atau hambatan apa Pak sebelum pembelajaran ini pada saat itu pembelajaran? Iya, sebelum pembelajaran itu memang banyak hambatan. Hambatan yang pertama, kita harus mempersiapkan dulu alat-alat pembelajaran, medianya seperti fokus, laptop harus siap sudah dicas dan fokus harus sudah disiapkan. Yang kedua, hambatan yang kedua yaitu bagi anak harus ngeprint, karena untuk membuat infografis sejarah biar bisa dilihat oleh kelompok lain maka dia harus diprint dengan menggunakan kelas A3. Tapi ternyata kemarin itu banyak yang ngeprintnya ada yang nggak pakai A3 tetapi A4 sehingga tulisannya itu kelihatan kecil. Harusnya menggunakan A3 sehingga pembeli informasi itu bisa melihat dengan jelas apa yang disampaikan oleh penjual informasinya. Nah, itulah namanya anak, kadang-kadang yang penting ada kan gitu. Nah, sehingga ya tapi ya alhamdulillah mereka tetap berjalan walaupun ada hambatan kecil. Yang kedua, hambatan pas pembelajaran sih kadang memang ada anak yang belum aktif, malu bertanya, kadang-kadang dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh presentasi atau penjual informasi, tetapi kadang dia ingin bertanya itu bingung apa yang mau ditanyakan. Sepertinya udah jelas gitu kan, padahal sih setiap penjelasan itu pasti ada pertanyaan yang harus disampaikan. Cuman ya itulah, itu salah satu hambatan anak-anak itu untuk berpikir kritis itu memang masih kurang ya. Sehingga kadang-kadang apa yang dijelasin dia paham, tapi ada juga yang mereka alhamdulillah berani bertanya, tapi tidak semuanya ya, artinya ada banyak orang anak-anak yang berani bertanya dan itu tentunya suatu keberhasilan bagi saya itu walaupun ada yang malu tetapi ada orang yang berani. Nah, ini tentunya memang anak itu berdiferensiasi, itu berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan, ya pasti setiap anak itu punya kemampuan dan daya juang yang sangat berbeda, sehingga ya hambatannya masih banyak juga. Kedepannya untuk menyiasati itu, apakah Bapak tetap dia dengan hambatan yang ada, atau Bapak tetap menggunakan sistem pembelajaran atau metode pembelajaran yang sama, atau mungkin seperti apa Pak? Kira-kira kedepannya, apakah tetap konsisten seperti itu dengan tadi ada hambatan, mungkin bisa dan nanti diatasi ya Pak ya? Insya Allah yang pertama untuk mengatasi hambatan tersebut, saya selalu memotivasi kepada anak bahwa kalian harus kritis, harus banyak membaca, sehingga pengetahuan kalian akan banyak. Orang yang bertanya itu bukan berarti bodoh, justru anak yang bertanya itu biasanya lebih tahu dari apa yang mereka yang ditanyakan. Gitu. Yang kedua, saya akan mencoba menggunakan dengan strategi metode pembelajaran yang bervariasi, tidak seperti kemarin aja, yang kemarin kan hanya metode marketplace activity. Insya Allah ke depan saya coba lagi bisa dengan kooperatif ini yang lain, seperti misalnya problem based learning misalnya. Dan insya Allah nanti kita terapkan metode-metode yang kira-kira anak itu tertantang, artinya tidak itu terus sehingga monoton. Dengan menggunakan metode yang bervariasi dan media pembelajaran yang bervariasi juga, insya Allah nanti ke depan kita akan lebih menarik lagi. Insya Allah ke depan rencananya nanti akan menggunakan dengan pembelajaran menggunakan yang keliling tapi di luar sekolahan, tapi menggunakan dengan bahasa kerennya itu galeri ke pembelajaran dengan galeri, jadi keliling ke galeri lain. Nah itu juga anak dibutuhkan sebuah pengetahuan yang luas. Yang kedua, anak harus benar-benar mengeksplorasi informasi sebanyak mungkin, karena saya ingin berharap bahwa anak itu tumbuh kembang sesuai dengan zamannya, karena dengan era digital anak-anak harus bisa mengoperasikan digitalnya. Yang jelas Canva, terus Sabcu dan lain sebagainya semuanya mereka harus bisa gitu. Dan yang terakhir, salah satu untuk mengatasinya yaitu saya juga harus
menggunakan refleksi juga, refleksi terhadap pembelajaran maupun refleksi setelah pembelajaran maupun sebelum pembelajaran. Saya coba refleksi kira-kira apa sih penyebabnya, dan saya tanyakan kepada anak juga apakah pembelajaran hari ini sudah bagus atau belum. Kalau memang belum bagus, belum asik, saya coba lagi. Kalau sudah asik, akan juga saya tanyakan lagi. Nah, kira-kira kapan tuh mulai ada refleksi pembelajaran seperti itu? Refleksi pembelajaran biasanya setelah saya pembelajaran selalu tanyakan kepada anak-anak bagaimana pembelajaran tadi, apakah menyenangkan apa tidak. Berarti itu akan dilakukan secara khusus sampai pasti di setiap pembelajaran. Setiap pembelajaran. Biasanya kadang juga menggunakan Google Form. Saya share apakah pembelajaran asik menyenangkan hari ini. Misalnya kalau iya, kalau tidak. Terus apakah media pembelajarannya udah bagus? Kalau memang iya, yang jawab iya, kalau tidak. Terima kasih Pak, terima kasih banyak ini atas waktunya, kemudian atas sharing, kemudian berbagi pembelajarannya. Sama-sama. Semangat terus ya Pak. Siap. Terima kasih Siap. Pak.